Pernah kepikiran nggak sih kalau selembar peta itu ternyata bisa jauh lebih dari sekedar penunjuk arah? Nah, hari ini kita bakal bahas gimana di Indonesia peta udah jadi semacam alat perjuangan yang dahsyat yang bisa mengubah nasib sebuah komunitas dan bahkan mendefinisikan ulang apa itu kedaulatan. Oke, jadi perjalanan kita hari ini tuh kayak lagi mainin lensa zoom di kamera. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, soal peta dan kekuasaan. Terus kita bakal zoom in ke sebuah kisah yang inspiratif banget dari sebuah kampung. Habis itu kita zoom out lagi buat lihat gimana cerita-cerita kayak gini ngebentuk sebuah gerakan nasional. Dan terakhir kita lihat dampaknya yang ternyata bisa mengubah dunia. Gimana, udah siap? Yuk kita mulai. Coba deh pikirin ini. Buat kita-kita kan, peta ya cuma buat nunjukin jalan. Tapi gimana kalau peta itu ternyata bisa lebih dari itu? Gimana kalau sebuah peta bisa menceritakan kisah yang selama ini terlupakan, memperjuangkan hak yang terabaikan, atau bahkan nentuin nasib sebuah komunitas untuk selamanya? Oke, kita masuk ke bagian pertama, peta dan kekuasaan. Di sini kita bakal bedah dua sisi dari sebuah peta. Soalnya, di satu sisi, peta itu bisa jadi alat kontrol yang kuat banget. Tapi di sisi lain, peta juga bisa jadi senjata ampuh buat meraih kedaulatan. Nah, coba lihat deh perbedaannya. Ini penting banget. Yang satu, peta buatan negara yang dibuat dari atas ke bawah. Tujuannya apa? Kontrol. Garis-garis tegas di peta ini seringkali malah ngehapus cerita dan kehidupan masyarakat lokal. Nah, yang satunya lagi, peta buatan komunitas yang lahir dari bawah. Tujuannya bukan buat ngontrol wilayah, tapi buat mendefinisikan ruang hidup, buat negesin hak mereka, dan mengabadikan pengetahuan lokal yang tak ternilai. Dan ini dia jantung dari gerakan ini, pemetaan partisipatif. Jangan bayangin ini cuma gambar-gambar peta biasa ya, ini tuh sebuah proses bareng-bareng yang kuat banget. Jadi komunitas itu mengubah ingatan mereka, sejarah mereka, klaim mereka. Hal-hal yang nggak kelihatan jadi sebuah dokumen visual yang resmi, yang menuntut buat diakui. Dan ini poin yang harus kita pegang erat-erat, bikin peta itu nggak pernah jadi tindakan yang netral. Dari dulu, peta itu ya alat politik. Waktu negara narik garis di atas kertas, mereka itu lagi mengklaim wilayah. Dan dalam prosesnya, komunitas yang udah hidup di sana berabad-abad bisa tiba-tiba aja lenyap dari catatan resmi, seolah-olah mereka nggak pernah ada di sana. Oke, teorinya cukup dulu ya. Sekarang kita lihat langsung gimana sih prakteknya di lapangan. Kita bakal dalemin kisah inspiratif dari Kampung Putat Jaya Baru di Surabaya, di mana warganya mutusin buat gambar masa depan mereka sendiri. Nah, ini dia Kampung Putat Jaya Baru. Warganya tuh bertahun-tahun hidup dalam was-was. Tanpa status tanah yang jelas, ancaman penggusuran itu jadi kayak ya kenyataan sehari-hari. Mereka ini contoh nyata gimana sebuah komunitas bisa dihapus dari peta resmi. Terus, apa dong yang mereka lakuin? Mereka nggak cuma demo atau protes gitu aja. Mereka pakai strategi cerdas. Coba lihat langkah-langkahnya. Pertama, observasi. Cari tahu dulu masalahnya apa. Kedua, baru deh mereka bikin peta bareng-bareng. Ketiga, mereka refleksi bareng. Dan terakhir, baru bikin rencana aksi. Ini bukan cuma bikin peta, ini cetak biru buat pemberdayaan. Dan lihat deh prosesnya kayak gimana. Ini bukan kerjaan teknis yang kaku di ruangan ber-AC ya. Ini tuh kegiatan sosial yang hidup banget. Warga ngumpul, ngobrol, saling bagi cerita soal batas-batas kampung dan sejarah mereka. Di sini nggak ada satu ahli, semua warga itu ahlinya. Ahli atas ruang hidup mereka sendiri. Efeknya, wah, ini jauh lebih dalam dari sekedar selembar kertas peta. Kita masuk ke bagian 3 yang ngebahas soal transformasi paling krusial, yaitu cara warga ngelihat diri mereka sendiri. Kutipan ini ngena banget sih. Jadi tadinya warga itu cuma objek kebijakan, pasrah aja nerima nasib. Tapi lewat proses ini mereka jadi subjek, jadi pemain utama yang proaktif, yang sadar sama hak-haknya, dan siap buat memperjuangkan masa depan mereka. Ini bukan cuma perubahan biasa, ini sebuah kebangkitan. Jadi intinya tuh gini, mereka bukan cuma narik garis di atas kertas, mereka itu lagi ngegambar ulang keberadaan mereka, sejarah mereka, dan masa depan mereka ke dalam peta itu. Mereka bikin diri mereka yang tadinya nggak kelihatan, jadi kelihatan lagi. Kisah dari Putat Jaya Baru tadi kan inspiratif banget ya. Dan ternyata mereka nggak sendirian. Sekarang, yuk kita zoom out lagi dan lihat gimana cerita ini sebenarnya bagian dari sebuah gerakan sosial yang masif di seluruh Indonesia. Gerakan ini tuh akarnya udah panjang loh.
Awalnya terinspirasi dari gerakan masyarakat adat di Kanada di tahun 70-an. Terus, benihnya mulai ditanam di Indonesia, di Kalimantan Timur tahun 92. Lalu, di tahun 96, jaringan kerja JKPP dibentuk buat nyebarin ide ini. Puncaknya tuh di tahun 2000-an, waktu teknologi kayak GPS jadi murah dan gampang diakses, seolah-olah ngasih senjata pemetaan ini ke tangan semua orang. Nah, buat ngeliat seberapa kuat simbol ini, kita tengok sebentar ke Nicaragua. Para aktivis di sana nyebut diri mereka GPS-sistas. Ini plesetan dari Sandinista, para pejuang revolusioner di sana. Keren kan? Mereka mengubah alat teknis yang dingin jadi simbol perlawanan yang membara. Jadi, tujuan besarnya apa sih dari semua ini? Sebenarnya intinya cuma satu, kedaulatan rakyat atas ruang hidup mereka sendiri. Ini bukan konsep abstrak. Ini artinya hak mereka diakui secara hukum sama negara, mereka bisa ngelawan kalau tanahnya mau dirampas, dan mereka ikut nentuin gimana wilayah mereka mau dikembangkan. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Gerakan dari akar rumput ini akhirnya ketemu sama inisiatif dari pemerintah. Waktu pemerintah ngeluncurin kebijakan satu peta, sebuah pintu tiba-tiba kebuka lebar. Ini adalah kesempatan emas buat ribuan peta komunitas buat akhirnya diintegrasikan, diakui, dan jadi bagian dari peta resmi Indonesia. Oke, kita udah lihat konsepnya, kita udah dengar ceritanya, kita juga udah ngikutin gerakannya. Sekarang, di bagian terakhir, kita tarik benang merahnya. Apa sih artinya semua ini buat masa depan? Jadi, ini dia kesimpulan paling pentingnya. Gerakan ini bukan soal bikin peta yang akurat doang. Ini adalah sebuah perjuangan sosial buat negasin kembali kedaulatan orang-orang atas tempat tinggal mereka. Satu desa, satu komunitas, satu peta pada satu waktu. Ini adalah perjuangan untuk pengakuan, untuk martabat, dan untuk keadilan. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungin. Kalau seandainya Anda bisa ganggar ulang peta lingkungan Anda sendiri, cerita apa yang bakal muncul? Pengetahuan lokal apa yang mau Anda selamatkan? Dan yang paling penting, hak apa yang bakal Anda perjuangkan? Coba deh pikirin.